Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Citra Ramadanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Di sini saya akan menerangkan tentang i'jazul Quran. I'jazul Quran artinya melemahkan Al-Quran. Siapa yang dilemahkan? Yaitu di sini ada ayat I'jazul Quran an-nasa anil atyani bima tahidtuhum, yaitu yang artinya melemahkan Al-Quran kepada manusia tentang mendatangkan terhadap apa yang mereka tentangkan. Jadi ada ceritanya begini, Nabi Muhammad ketika diutus menjadi nabi, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad, apalagi yang dibawa itu Al-Quran. Wajar mereka orang-orang kafir tidak percaya karena sudah terbiasa para pendahulunya, di mana pendahulunya itu menyembah berhala. Waktu itu memang belum ada nabi. Jadi masa kekosongan nabi. Nabi Isa diangkat ke langit setelah itu sekitar 500 tahun sebelum kemudian Nabi Muhammad diutus. Dan di sini ada mu'jizatul anbiya, yaitu di mana Nabi Nuh bisa membuat kapal, Nabi Ibrahim tidak terbakar, Nabi Musa tongkat menjadi ular, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nah, di situ juga ada mujizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Di mujizat paling hebat adalah Al-Quran. Lalu ada jari-jarinya keluar air. Dulu pernah pada para sahabat Nabi kehausan di tengah-tengah peperangan. Kemudian Nabi Muhammad di waktu itu tidak ada air. Akan tetapi Nabi Muhammad tangannya bisa mengeluarkan air. Terus Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi 2. Makanan di dapur tidak habis-habis. Itu beberapa mujizat. Ada banyak mujizat yang ada pada Nabi Muhammad, namun mujizat yang paling besar adalah Al-Quran. Masih bisa dirasakan oleh kita semua bahkan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Al-Quran tetap ada sehingga ada kalimat i'jazul Quran, melemahkannya Al-Quran. Pada orang kafir, kalau waktu dulu orang-orang Islam mungkin objeknya orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad. Pada waktu itu ya sekarang ini objeknya orang-orang yang tidak mau iman kepada Al-Quran. Lalu adapun tujuan i'jazul Quran, yaitu 1. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa mujizat Al-Quran. 2. Membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Dan yang terakhir, menunjukkan kelemahan daya upaya rekayasa utama manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Jadi, ya sehebat-hebat Al-Quran itu manusia tidak berpikir, masih saja sombong, masih saja angkuh bahwa sayalah manusia yang bisa menandingi Al-Quran. Terus ada segi-segi Al-Quran. 1. Keindahan bahasa dan uslub Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu penyusunan bahasa tampak baik, tertib, dan berkaitan antar surat atau ayat. Itu dibagi. Ada pembaca Al-Quran tidak mengira bahwa Al-Quran diturunkan selama 22 tahun lebih. Yang kedua, surat Al-A'la. Dalam satu surat diturunkan sebanyak 2 kali angsuran. Surat Al-Baqarah diturunkan selama 9 tahun. Lalu, adapun yang ketiga, berisi beberapa ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran, alam makro, alam mikro, dan sosial. Yang keempat, Al-Quran mampu memenuhi segala kebutuhan manusia. Jadi di sini tuh ada akhirat,
Al-Quran dunia. 5. Memberikan kemaslahatan bagi umat melalui berbagai cara, yaitu 1. Cara Al-Quran turun berangsur, berbeda dengan cara turunnya kitab-kitab lain yang turun sekaligus. Yang kedua, cara mengharamkannya khamr melalui cara yang bertahap. Yang ketiga, cara pembagian juz atau surat atau ayat yang terlihat secara terstruktur dan terintegratif. Yang keempat, cara Al-Quran menyadarkan manusia dengan menggunakan akal dan pikiran. Yang kelima, cara Al-Quran memberikan tuntunan jiwa raga yang bersamaan. Lalu yang terakhir ada berita gaib dalam Al-Quran, bukti memiliki ijaz. Di sini diterangkan di surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Yang ketujuh, terdapat ayat teguran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu teguran keras dan teguran lunak. Jadi sekian penjelasan materi tentang ijazul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.